Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Berjumpa lagi di dalam perenungan kita setiap harinya. Di tengah keadaan kita saat ini tidak akan menghancurkan iman kita kepada Tuhan, tetapi seharusnya menunjukkan iman kita yang benar kepadanya. Perjuangan iman seseorang Kristen merupakan bagian dari pertumbuhan iman mereka kepada Tuhan. Sehingga melalui tantangan, rintangan, pencobaan yang kita alami, seharusnya itu tidak menjadi fokus utama kita, tetapi tetaplah memandang kepada Tuhan yang menjadi pengharapan kita, menjadi jawaban kita bagi hidup ini. Melalui firman Tuhan yang akan kita baca, sebelumnya mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami rindu kebenaran firman-Mu kembali meneguhkan iman kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, supaya melalui firman-Mu kami boleh terus melakukannya di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, pimpinlah perenungan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi saya katakan bahwa melalui firman Tuhan yang akan menjadi jawaban bagi kita, bagaimana kita tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat pertama hingga kedua. Ibrani pasal yang ke-12, ayat pertama hingga kedua. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Ayat ini adalah sebuah nasihat Paulus bagi orang-orang Ibrani pada waktu itu. Mengapa Paulus memberikan sebuah nasihat ini bagi mereka? Keadaan orang-orang Ibrani pada waktu itu, ketika mereka yang baru percaya kepada Tuhan, mereka mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, tekanan yang membuat akan menggoncangkan iman mereka mundur kepada Tuhan. Tetapi di sini Paulus, apapun keadaanmu, apapun situasi yang terjadi pada waktu itu, Paulus memberikan cara untuk tetap bertekun dalam iman kepada Tuhan. Yang pertama, Paulus memberikan contoh teladan melalui saksi-saksi iman yang mereka akan mengerti. Di pasal 11, Paulus memberikan beberapa saksi iman yang mereka dapat mengerti melalui tokoh-tokoh Alkitab yang sebelumnya juga mereka mengalami penganiayaan, penderitaan, tekanan, bahkan mereka juga tidak kuat mengalaminya. Melalui hal ini, Paulus membawa mereka supaya mengerti, bukan hanya dirimu yang mengalami penganiayaan itu. Orang-orang sebelummu juga mengalaminya. Biarlah saksi-saksi iman ini menjadi contoh teladan bagi mereka, untuk mereka memahami bagaimana mereka tetap beriman kepada Tuhan yang benar. Dikatakan di sini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Paulus menggambarkan seorang yang berlomba. Seorang yang berlomba, dia fokus kepada tujuan akhirnya, kepada finishing poinnya yang dia inginkan. Bukan kepada beban, kepada masalah, kepada pikiran-pikiran yang mengganggu dia.
dia pasti akan fokus kepada tujuannya. Jika beban dan pikiran yang mengganggu dia tetap ada di dalam dirinya, itu akan menggagalkan dia, menggugurkan dia, tidak mencapai poin yang dia inginkan. Hal itulah yang di Paulus mereka dapat mengerti bahwa ketika tantangan, rintangan, penderitaan yang mereka alami, lihat tujuannya, lihat poinnya, lihat finishing point yang akan kamu dapatkan ketika engkau tetap fokus bertekun dalam iman yang benar kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang kedua Paulus memberikan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, memandang Yesus, melihat sungguh-sungguh contoh yang sesungguhnya. Mungkin di ayat sebelumnya tadi saksi-saksi iman, tetapi Paulus memberikan contoh yang sesungguhnya, teladan agung yang mereka mengerti, yang tekun memikul salib. Dari awal sampai akhir, dia setia bertekun dalam iman. Hal inilah bagaimana orang-orang Ibrani juga mengerti supaya mereka bertekun dalam iman yang benar. Karena Tuhan yang memimpin mereka, Tuhan yang membawa iman mereka juga kepada kesempurnaan. Dan Tuhan juga yang akan menyediakan bagi mereka hasil yang mereka akan inginkan ketika mereka tetap memandang kepada Yesus, kepada kebenaran itu yang menjadi teladan agung dalam diri mereka. Mungkin di dalam diri mereka bertanya, mengapa ketika kami memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, penderitaan penganiayaan datang kepada kami, membawa iman kami mundur, goyah di dalamnya. Tetapi di sini Paulus sedikit menyindir mereka. Mari kita lihat di ayat 4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kalau belum sampai mencucurkan darah, kamu belum sampai kepada ketekunan yang sebenarnya. Tuhan sudah menunjukkan contoh teladan agung itu. Dia setia memikul salib sampai pada akhirnya dia mendapatkannya. Hal inilah yang harus dimengerti orang-orang Ibrani. Harus sampai mencucurkan darah, harus setia sampai akhir, artinya di dalam ini. Apapun keadaan yang kita alami, keadaan yang mereka alami pada waktu itu, bukan karena Tuhan tidak baik, bukan karena Tuhan jahat di dalamnya, tetapi Tuhan berkata di ayat yang ke-6, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Ini menjadi sukacita kita, bukan menjadi sesuatu tekanan bagi kita. Ketika seorang bapak mendisiplinkan anaknya ketika berbuat salah, itu karena kasih seorang bapak kepada anaknya. Hal inilah yang dilakukan, yang Tuhan lakukan bagi kita. Bukan karena Tuhan benci, bukan karena Tuhan jahat bagi kita. Melalui keadaan kita, melalui penderitaan kita, masalah yang kita hadapi. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita. Jika kita melakukannya, tetap bertekun dalam iman yang benar kepada Tuhan, itu akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bagi mereka yang tetap setia pikul salib di tengah dunia ini, Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka yang tetap fokus memandang kepada Yesus yang menjadi teladan agung yang sesungguhnya. Jangan berharap hidup kita tanpa tekanan, tanpa penderitaan, masalah. Tetapi melalui dari hal ini, kita tidak terus tergoncangkan imannya
dengan keadaan-keadaan seperti itu. Bahkan iman kita mundur di dalamnya. Tetapi tetaplah memandang kepada Tuhan Yesus yang menjadi teladan agung kita, yang setia memikul salib. Dari awal sampai akhir, dia tetap setia. Melalui masalah penderitaan yang kita alami, ini bukan menjadikan Tuhan tidak baik kepada kita, tetapi ini sebagai pendisiplinan kita, mendidik kita dengan baik, dengan benar, supaya kita melihat hasil yang kita akan inginkan di dalamnya, yang setia, yang tetap bertekun dalam iman kepadanya. Mari kita lihat di ayat yang ke-11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Arti dari ayat ini adalah, memang saksi-saksi iman itu atau orang yang beriman kepada Tuhan harus mendapat banyak tantangan, tekanan di dalamnya. Tetapi bukan hal itu yang menjadi fokus utamanya. Tetapi lihatlah hasil bagi mereka yang tetap bertekun, yang setia, yang mendapat buah hasil dari kebenaran yang dia lakukan, yang selama ini dilatih melalui perlombaan, melalui perjuangan iman mereka di dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita melalui firman Tuhan pada hari ini kembali mengingatkan kita, terus meneguhkan iman kita di tengah kondisi kita saat ini. Jangan fokus kepada masalah penderitaan itu, tetapi pandanglah kepada Yesus. Engkau akan mendapatkan hasil dan tujuan yang engkau inginkan di dalamnya, yang Tuhan sediakan bagi kita semua, dan membawa iman kita kepada kesempurnaan yang benar bagi mereka yang tetap bertekun dalam iman kepadanya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, terlebih kita tetap teguh imannya di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan di tengah kondisi kami yang terkadang membuat kami tidak kuat, bimbang bagaimana kami harus melakukannya. Kami percaya Engkau yang tetap meneguhkan kami. Engkau yang memberi kekuatan bagi kami sampai saat ini. Tuhan, tolong kami untuk kami sadar, untuk kami boleh melakukan tetap teguh imannya di dalam Engkau, bertekun dalam Engkau. Mampukanlah kami ya Tuhan, apapun rintangan yang kami hadapi, bawa kami untuk kami selalu memandang kepada Tuhan yang setia pikul salib sampai pada akhirnya. Terpujilah nama Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku pandang wajah